Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku, siswa siswi SMP Negeri 17 Merangin. Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat, stay home dan tetap semangat dalam belajar. Selanjutnya sampai berjumpa kembali dalam pembelajaran PPKN pokok bahasan bab 6 tentang semangat dan komitmen kebangsaan dalam memperkuat NKRI. Jargon-jargon atau slogan NKRI harga mati sering kita dengarkan, bahkan sering kita dengung-dengungkan. Namun untuk hal tersebut kita perlu mewujudkannya dalam bentuk sikap dan perbuatan, tidak hanya sekedar omdong. Tahu kan omdong? Ya. Baik. Pada pertemuan ini kita fokus untuk membahas tentang peran masyarakat akan pentingnya semangat dan tanggung jawab dalam memperkuat NKRI. Untuk membangun semangat itu, anak-anakku, perlu ditumbuhkan kesadaran yang tinggi sebagai warga negara dalam hal memperkokoh keutuhan NKRI. Untuk lebih jelasnya, marilah kita sama-sama simak tayangan video yang akan Bapak sampaikan berikut ini tentang kisah kepahlawanan tokoh tertentu. Siapakah dia? Yuk simak videonya berikut ini. Diambil dari cerita seri Ramayana. Ada tokoh pewayangan namanya adalah Kumbokarno. Dia ini adalah salah satu putra negara Alengka, tepatnya negara Rahwana yang terkenal angkara murka itu. Rahwana itu lebih populer namanya kita kenal dengan nama Dasamuka. Anak Bapak yang Bapak cintai, yang menarik adalah walaupun Kumbokarno ini lahir di tengah lingkungan yang bisa dikatakan chaos karena mayoritas penghuninya adalah orang-orang yang tidak punya budi pekerti, namun nyatanya Kumbokarno sendiri orang yang berjiwa kesatria sejati, walau dia sebenarnya seorang raksasa. Dalam kesimpulan, Kumbokarno ini buruk rupa namun hatinya sangat mulia. Luar biasa bukan? Dia benar-benar dapat melawan arus terhadap lingkungan yang terdapat di sekitarnya orang-orang yang dolim, orang-orang yang tidak berakhlak yang baik. Yang akan Bapak bahas di sini adalah kita lebih fokus untuk membahas sifat Sang Kumbokarno ini, di mana sifat Kumbokarno ini nanti dapat kita jadikan pedoman khususnya para generasi muda, karena sangat penting untuk memupuk rasa cinta terhadap tanah air. Kumbokarno mempunyai jiwa
patriotisme yang sangat tinggi. Dia adalah seorang nasionalis sejati. Dalam cerita Ramayana, dia harus gugur karena ulah kakaknya sendiri, yaitu Rahwana atau Dasamuka, yang membawa perang ke dalam negaranya. Sebuah perang yang disebabkan oleh karena Rahwana menculik istri dari sang Rama Wijaya, yaitu Dewi Sinta. Nah, dalam mungkin lagu yang pernah kalian dengarkan, Anoman Obong, itu ceritanya itu berawal dari seorang Rahwana yang menculik Dewi Sinta. Dewi Sinta itu adalah istrinya Rama Wijaya. Kenapa kok Hanuman membela Rama Wijaya? Karena Hanuman ini adalah salah satu abdi dalem atau salah satu rakyat sang Rama Wijaya ini, sehingga bentuk kecintaan, bentuk kesetiaan rakyat terhadap pemimpin yang bijaksana, maka apapun akan dia lakukan untuk pemimpin yang bijaksana dan negara tercinta. Melihat keadaan Alengka semakin terjepit oleh karena peperangan, serangan-serangan dari pasukan Rama Wijaya, maka Rahwana ini meminta agar Kumbakarna bangun dari tidur panjangnya. Dalam hal ini, untuk zaman yang sekarang ini, Kumbakarna ini bertapa. Kumbakarna itu bertapa, sejatinya Kumbakarna bertapa, tetapi Kumbakarna ini dianggap bangun, dianggap tidur, sehingga dibangunkan oleh Rahwana untuk ikut berperang, ya, untuk ikut berperang membela sang Rahwana tersebut. Namun apa yang disampaikan oleh Kumbakarna ini? Kumbakarna menyampaikan kepada kakaknya bahwa dia menolak, ya, ikut berperang. Karena apa? Karena yang mengakibatkan atau menyebabkan terjadinya perang akibat ulah dari sang kakaknya sendiri yang angkara murka. Gitu. Namun setelah sang Kumbakarna ini melihat tanah kelahirannya menjadi medan pertempuran, ya, dengan telah banyaknya kawula alit, wong cilik, rakyat kecil yang tak berdosa, ya, terbunuh di medan perang, maka tergetar dan bergerak hati nuraninya. Jadilah sang Kumbakarna akhirnya berangkat ke medan laga, memimpin sendiri pasukan Alengka Diraja, menjadi panglima perang melawan pasukan Rama Wijaya yang terdiri dari para Wanara. Wanara itu kera. Jadi pasukan sang Rama Wijaya itu Bala Wanara atau prajuritnya prajurit kera. Banyak korban jatuh karena kiprah sang Kumbakarna ini, sehingga sang Rama Wijaya tidak bisa menganggap remeh, ya, kesaktian dari sang Kumbakarna ini. Akhirnya sang Rama Wijaya memutuskan untuk melawan sendiri sang Kumbakarna. Terjadilah perang antara sang Kumbakarna ini dengan
Sang Rama Wijaya. Sang Rama Wijaya lantas menarik sebuah busur, yang konon busur itu memang busur yang sangat sakti. Busur itu turun pemberian Jawoto atau dewa, atau kalau sekarang adalah itu kehendak dari sang kuasa. Begitu. Setelah menarik busur, lalu dia lepaskan anak panah tersebut ke arah Kumbakarna. Ya. Tepat di pangkal tangan kanannya jatuhlah tangannya, putuslah tangan kanannya. Kumbakarna tetap melawan, justru dengan lebih gigih lagi. Kembali lagi Sang Rama Wijaya menarik busur anak panahnya, kemudian dilepaskannya. Oleh karena Sang Rama Wijaya ini memang terkenal cukup piawai kalau soal manah memanah, maka sasarannya tepat mengenai pangkal dari tangan kiri. Putuslah seketika itu pangkal tangan kiri Sang Kumbakarna. Dia sudah tidak punya kedua tangan, namun semangatnya tetap membara, tetap berlipat untuk terus menjadi senopati, terus melawan musuh yang telah memporak-porandakan negaranya Alengka. Peperangan semakin sengit terjadi antara Sang Rama Wijaya dengan Sang Kumbakarna. Kumbakarna terus berperang dengan gigih. Kembali lagi Sang Rama Wijaya ya menarik busur panahnya. Kali ini mengenai tepat di pangkal kaki kanannya. Seketika terputuslah kaki kanan. Sang Kumbakarna hanya tinggal punya satu kaki kiri. Semakin menggebu Sang Kumbakarna, ya, menghempaskan Wadya Balawanara atau pasukan kera. Nah, kemudian tak sabar lagi, segera ingin mengakhiri ya kiprah Sang Kumbakarna, maka Prabu Sang Rama Wijaya ini menarik kembali busur panahnya. Ya, dilepaskan, kali ini tepat sekali mengenai pangkal kaki kiri. Pangkal kaki kiri Sang Kumbakarna. Putus ketika kaki kiri. Apa yang terjadi? Ya, badan Sang Kumbakarna yang tanpa tangan-tangan kaki itu langsung terhempas, terguling di medan laga dengan darah yang bercucuran. Masih hidup Sang Kumbakarna, terus melakukan perlawanan dengan menggelindingkan tubuhnya ke arah prajurit-prajurit kera. Terhempaslah prajurit kera. Hal ini semakin ya menjadi keinginan, membuat keinginan Sang Rama Wijaya untuk segera mengakhiri hidup Sang Kumbakarna. Apa yang terjadi dan yang dilakukan Sang Rama Wijaya? Kembali lagi Sang Rama Wijaya menarik busur panahnya. Kali ini diarahkan ke leher Sang Kumbakarna. Seketika tepat anak panah mengenai leher Kumbakarna. Putus seketika leher Sang Kumbakarna.
Dan bersamaan dengan itu anak-anakku, Sang Kumbukarno gugur di medan laga membela tanah kelahiran, yaitu Alengkadiraja. Jadi kesimpulan dari penggalan cerita pewayangan yang Bapak sampaikan tadi adalah bahwa Sang Kumbukarno ini walaupun buruk rupa namun hatinya mulia. Ini adalah simbol dari tokoh yang cinta terhadap tanah air. Ya, cinta terhadap tanah air. Tokoh yang membanggakan tanah airnya hingga pengorbanan jiwa dan raga ia lakukan demi kehormatan bangsa dan negaranya. Nah, demikian sepenggal cerita tentang tokoh nasionalisme yang mudah-mudahan ini bisa anak-anakku jadikan suri tauladan untuk dapat semakin mencintai tanah air kita tercinta Indonesia. Baiklah anak-anakku, selanjutnya setelah kalian menyimak cerita tentang kisah kepahlawanan Sang Kumbukarno tadi, tugas kalian adalah menjawab pertanyaan-pertanyaan yang akan Bapak berikan berikut ini. Yang pertama yaitu, apa yang menjadi alasan Kumbukarno berperang melawan pasukan Kera yang dipimpin oleh Raja Ramawijaya? Yang kedua, sikap atau perilaku apa yang dapat kalian teladani dari kisah kepahlawanan Sang Kumbukarno tersebut? Yang ketiga, coba jelaskan apa yang dimaksud dengan nasionalisme itu. Nomor 4, apakah tokoh Kumbukarno termasuk seorang patriot? Jelaskan pendapatmu. Dan soal yang kelima, di era milenial seperti saat ini, sebagai seorang siswa, apa yang dapat kalian perbuat untuk mencintai negara kalian Indonesia? Tugas mandiri PPKN kelas 7 bab 6 ini selain dapat kalian akses melalui channel WA Group siswa kelas 7 SMP Negeri 17 Merangin, juga dapat kalian ikuti di Classroom media pembelajaran SMP Negeri 17 Merangin. Di akhir pertemuan ini, anak-anakku, Bapak ucapkan selamat belajar, tetap stay home, jaga kebugaran, dan sampai jumpa kembali di sesi pembelajaran PPKN berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.